Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Syifaulia akan menyampaikan keselamatan dan kesehatan kerja ketika di bidang pertambangan untuk menghindari kecelakaan kerja. Selanjutnya adalah berikut konten dari pribadi saya, yakni pertama latar belakang, dua tujuan dan manfaat, ketiga batasan masalah, keempat konsep dasar dan peraturan pertambangan, ke-5 ketiga di bidang pertambangan dan data penunjang, ke-6 kesimpulan. Langsung saja latar belakang dari pembuatan PPT ini adalah karena peran pertambangan di Indonesia ini sangat berpengaruh di perekonomian Indonesia, seperti pertambangan minyak, pertambangan batu bara, pertambangan nikel, pertambangan tembaga, dan lain sebagainya. Nah, dalam pertambangan ini memiliki banyak proses atau langkah-langkah yang harus dilewati. Nah, dalam setiap proses itu biasanya prinsipnya semakin banyak proses, maka resiko yang ditimbulkan pun akan terasa. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat, yakni pertama, mengetahui konsep dasar pertambangan, mengetahui peraturan-peraturan keselamatan K3 yang berhubungan dengan pertambangan, mengetahui K3 di area pertambangan, dan dapat melakukan identifikasi kemungkinan resiko pada area pertambangan. Selanjutnya ialah batasan dari masalah. Batasan masalah ini adalah K3 di bidang tentunya K3 di bidang pertambangan yang meliputi APD, peraturan yang berlaku, kecelakaan yang pernah ada, dan faktor-faktor sosial yang dapat mempengaruhi kinerja. Nah, selanjutnya konsep dasar pertambangan. Pertambangan sendiri itu adalah sebuah tahapan atau kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca pertambangan. Selanjutnya, peraturan-peraturan pertambangan meliputi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi bisa dibaca. Selanjutnya adalah berikut APD. Nah, gambar-gambar tersebut merupakan APD yang sangat umum digunakan di bidang pertambangan. Ada helm, ada sepatu, ada boot, ada Hermes, ada kaos tangan, pelindung wajah, masker, dan lain sebagainya. Dan alat tersebut berfungsi untuk meminimalisir apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya data penunjang. Data penunjang ini merupakan data yang berisikan tentang kasus-kasus tenaga kerja yang mengalami kecelakaan atau kecelakaan tenaga kerja. Saya kelompokkan menjadi penyebabnya lamanya bekerja. Nah, seseorang semakin lama atau semakin berpengalaman akan meminimalisir dari kecelakaan kerja tersebut. Selanjutnya adalah penyebab kecelakaan. Berdasarkan penyebab kecelakaan pada area pertambangan biasanya adalah proses yang dilalui itu tidak diperhatikan. Ada sebuah proses yang harusnya diikuti tapi tidak dilakukan atau dikerjakan. Nah, prosedur-prosedur tersebut umumnya sudah dicantumkan pada peraturan-peraturan yang sebelumnya saya bahas. Selanjutnya adalah berdasarkan jenis pekerjaan. Dalam hal ini yang paling tertinggi adalah jenis pekerjaan sebagai operator, di mana operator itu
berhadapan langsung dengan teknik atau berhadapan langsung dengan medisnya. Berhadapan langsung dengan alat-alat beratnya. Nah, biasanya kalau tidak diperhatikan APD-nya dapat terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan. Nah, setelah operator itu mekanik, tapi mekanik masih di bawahnya operator. Selanjutnya ialah kesimpulan dari PPT pertambangan ini, yakni pertama, pertambangan itu memiliki ciri khas di mana dia memiliki padat modal atau modalnya banyak, padat teknologi di mana teknologinya harus maju dan memiliki resiko yang besar. Sudah pastinya kalau teknologi semakin maju harus diimbangi dengan meminimalisir dari hal yang ditimbulkan tersebut. Nah, yang kedua adalah contoh peraturan yang mengenai K3 Undang-Undang Nomor 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, Nomor 19 tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan K3, selanjutnya Permen Nomor 6 tahun 91 tentang K3 peralatan dan teknik migas. Selanjutnya, poin ketiga dari kesimpulan ini yakni usaha yang dapat dilakukan menanggulangi risiko tenaga kerja, yakni pertama, memberikan diklat yang cukup untuk karyawan yang baru. Pentingnya APD ditekankan dan tentunya penyediaan APD juga diperluas lagi. Selanjutnya, setiap event atau setiap proses harus memiliki evaluasi sendiri, evaluasi dari proses, evaluasi dari area pertambangan tersebut supaya meminimalisir adanya kecelakaan kerja. Selanjutnya, untuk meminimalisir lagi resiko, nah perlunya identifikasi resiko. Terima kasih. Berikut itu merupakan PPT saya mengenai pertambangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.